wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kami dari Akhwat DP dakwah priority ya Bu, masih diberi kesempatan bisa hadir pada malam hari ini via Zoom. Dan tidak lupa pula kita masih diberikan keberkahan ibu-ibu malam ini oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kesehatan ya kan Bu. Terus kelapangan waktu juga kita diberikan malam ini, selawat beriring salam. Tidak lupa pula kita junjung kehadiran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita masih diberi kelimpahan hidayah, terus diberikan karunia ya kan Bu. Juga Nabi kita juga mendapatkan syafaat dari Allah. Semoga kita diberikan syafaat juga oleh Allah, kita umatnya serta keluarga beliau, Nabi kita, terus anak-anak beliau gitu kan, mendapat syafaat di akhir yang udah kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, Ustazah ya kan, ini kan banyak nih dari berbagai daerah gitu ya. Saya dari Tebing Bu, nama saya Nia dari Tebing Tinggi itu, dekat juga sama Medan gitu kan. Jadi ini banyak juga dari teman-teman dari Simalungun juga ada, dari Medan, terus dari Bogor, Masya Allah gitu ya. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin sapa-sapa dulu ibu-ibu ini. Saya mau buka mic-nya dulu semua gitu kan, biar biar dengar, biar kompak gitu saya mendengar suaranya. Ya, apa kabar malam ini ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sekarang ibu-ibu masih semangat ternyata ya kan, di jam sekian, jam 8. Masih ini ya, si semangat. Pada Ustazah sudah bisa kita tampilkan kan? Kita akan masuk ke tema kita malam ini. Masya Allah, Ustazah kami ini memberikan tema yang Masya Allah buat kita, khususnya para ibu-ibu solihah gitu ya kan, yang temanya muslimah yang dirindukan surga. Jadi saya juga seorang muslimah, saya juga seorang istri, saya juga seorang anak. Jadi di sini bagaimana sih yang harus kita persiapkan gitu ya kan, di surga nanti gitu kan. Kepada Ustazah, tak lama-lama Ustazah, tafadhol Ustazah. Ya, syukron, jazakillah khair Bu Nia atas waktunya. Saya mulai saja ya. Sebelum saya mulai, mohon ibu-ibu semua bisa dibuka ya videonya agar saya juga bisa melihat wajah-wajah yang mungkin teman-teman yang sengaja saya undang. Karena saya merasa tema ini sangat baik untuk kita bisa jadikan ibro sebagai tuntunan gitu ya, hidup di sistem kapitalis yang serba menyesakkan dada ini gitu ya. Ya, silakan Baik. Ibu yang bisa membuka kameranya, Ya. silakan ya Ibu-ibu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama sekali, marilah ibu-ibu semua dimanapun berada, sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah yang begitu banyak memberi kita nikmat sehingga kita masih bisa bertemu di malam ini dalam rangka tolabul ilmi, menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu itu adalah kewajiban untuk kita setiap muslim dan muslimah, plus Allah dan malaikat itu menaungi, ya, menaungi bagi penuntut ilmu atau taman-taman surga. Sholawat besar salam jangan pernah kita lupa, jangan pernah kita bosan. Ayo sama-sama kita limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang mana berkat beliaulah wanita-wanita muslimah-muslimah itu diangkat derajatnya dari keterpurukan, dari kehinaan menjadi muslimah yang bebas menyatakan aspirasi, yang bebas menyuarakan kebenaran, yang bebas menyampaikan indahnya Islam, gitu ya. Baiklah ibu-ibu, mungkin di sini ada ibu-ibu yang sebagai orang tua saya. Mungkin di sini saya belum belum begitu layak dikatakan ustazah, karena memang saya juga masih belajar, tapi di sini kita adalah sharing, ya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti menjadi pelajaran, ada pelajaran yang bisa diambil sehingga kita semakin yakin menapaki kehidupan ini adalah tiada lain, tiada bukan hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Ya, tema kita kali ini adalah muslimah yang dirindukan surga, ya. Muslimah yang dirindukan surga. Ada hadis, ya, hadis nomor 1467 gitu, yang bunyinya itu ad-dunya mata wa khairu mata ad-dunya al-mar'atu sholihah. Ya, itu hadis riwayat Muslim yang tidak asing lagi kita dengar, yang sering kita dengar gitu ya, yaitu apa? Dunia adalah perhiasan. Ya, sebaik-baik perhiasan adalah seorang istri yang sholihah gitu ya. Nah, jadi kita membahas tentang apakah termasuk istri solihah itu muslimah yang dirindukan surga. Ya, baik. Nampak slide-nya kan, Bu? Ya. Nah, setiap wanita ingin dicintai dan dirindukan, ya. Apakah dirindukan suami, apakah dirindukan anak-anak, apakah dirindukan sahabat, tetapi memang siapa yang paling layak dirindukan untuk yang namanya surga gitu ya. Ini sudah masuk slide yang berikutnya, Bunda, ya. Ini ya. Setiap belum, yang ini yang sebelumnya. Ya, setiap wanita ingin dicintai dan dirindukan itu memang sesuatu yang fitrah. Yang namanya wanita ingin dicintai, dirindukan itu fitrah. Tapi siapa yang layak dirindukan oleh surga gitu ya? Pasti bukanlah manusia atau wanita yang asal-asal, tapi betul-betul muslimah. Muslimah yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nah, kira-kira ibu-ibu semuanya yang ada di sini, maukah kita termasuk muslimah-muslimah yang dirindukan surga? Mau bang. Oh, pastilah ya, insya Allah semoga itu termasuk bagian dari muslimah-muslimah yang dirindukan surga. Baik, ya. Berikutnya, slide-nya Bu.
Saya ujian suaranya nggak benar. Oh, kok mati ya? Oh. Maaf, tadi tersilent suaranya. Ya. Baiklah ibu-ibu semuanya, gitu ya. Jadi ada dalil, ya, dalil dari riwayat Ahmad. Saya bacakan artinya. Rasulullah pernah bersabda, ya, jika seseorang wanita sholat 5 waktu, ya, di tepat waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, dan taat pada suami, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Ya, hadis riwayat Ahmad. Jadi diceritakan di hadis ini bahwasanya ketika seorang perempuan, seorang muslimah tentunya ya, dia seorang muslim, ketika dia betul-betul ketika dia betul-betul melaksanakan apa perintah Allah dan apa larangan Allah sesuai dengan kadarnya itu syariat. Jadi hadis ini menyatakan disuruh pilih gitu ya kan. Atau masuk dari pintu surga yang mana saja yang engkau suka. Ini kan sesuatu imbalan atau hadiah ya dari Allah ketika memang kita itu berhak atas pintu-pintu ini. Nah, berhak yang bagaimana yang sebetulnya muslimah itu dirindukan surga gitu ya. Nah, ada kriteria di slide berikutnya. Dikatakan di slide berikutnya kriteria wanita penghuni surga. Yang pertama namanya Maryam binti Imran gitu ya. Di sini ada dalilnya di surah Al-Imran ayat 42. Ada yang kedua Asiyah binti Mujahim. Ya, beliau adalah istrinya Firaun. Ada juga Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Ya. Di sini Khadijah adalah istri dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Nah, perempuan ini ibu sekalian ya, baik di Al-Qur'an maupun di hadis banyak dikabarkan, diceritakan bahwa wanita-wanita ini dijamin Allah masuk ke dalam surga. Bahkan dijuluki dengan pemimpin para muslimah di surga. Pemimpin di surga itu pemimpin. Nah, pertanyaannya, apa saja sih yang mereka lakukan sehingga beliau-beliau ini mendapatkan hadiah yang sangat istimewa menjadi pemimpin di surganya Allah? Bagaimana sih keimanan mereka? Bagaimana sih kesabaran mereka? Bagaimana sih ketaatan mereka? Ya, sehingga memang mereka layak atau beliau-beliau ini layak masuk ke dalam surganya Allah. Nah, kita kupas di berikutnya slide tentang sabar. Ya. Ada dalil di Al-Baqarah 103 yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Al-Baqarah 103. Ya. Di situ udah Mak siapkan. Nah, Maryam ibu-ibu, ya, ini perlu kita tahu untuk pelajaran untuk kita. Maryam binti Imran itu wanita suci di masanya. Wanita suci di masanya yang dia itu taat kepada Allah. Beribadah di mimbarnya, di tempat sholatnya, gitu ya kan. Tidak pernah berhubungan atau bersentuhan dengan yang namanya laki-laki. Ya kan? Tetapi apa?
Maryam ini difitnah ya di zamannya, bahwasanya dia berzinah gitu ya. Dia berzinah sehingga dia mengandung. Jadi si apa namanya, Maryam ini diasingkan sampai dia betul-betul sendirian. Sendirian ibu-ibu, sendirian. Coba ibu bayangkan, kita itu wanita solihah yang menjaga kehormatan, tidak pernah bersentuhan dengan yang bukan mahram, tiba-tiba hamil, ya kan? Nggak tahu siapa bapaknya, istilahnya masa itulah ya kan, apa namanya, penduduk setempat gitu ya. Tapi memang Jibril mengabarkan ya di surah Al-Imran itu ayat 42 yang kurang lebih bahasanya, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu ya untuk menjadi apa, sesuatu yang memang Allah kodokan. Dihembuskanlah ke apa namanya rahim Maryam dan ada seorang bayi di situ. Apa yang bisa kita ambil di sini pelajaran Ibu-ibu? Kesabaran dan ketaatan Maryam itulah yang kita ambil pelajarannya. Bayangkan dia sendirian, diasingkan, tidak ada orang, hamil tua, bukan berarti hamilnya karena Allah kodokan tidak sakit, tidak. Dia mengalami sakit yang sangat hebat. Hingga di suatu kisah dia bersandar di pohon kurma. Ya kan Ibu? Nah, di sini bentuk kesabaran Maryam itu tidak berkeluh kesah, tidak apa namanya ya, menyatakan, wahai Allah, ini apa yang kamu beri? Aku sudah beriman kepadamu, wahai Allah. Kenapa kamu kasih ujian? Tidak seperti itu, ibu-ibu. Tapi Maryam yakin bahwasanya ini adalah memang kehendaknya Allah. Sampai akhirnya dia melahirkan seorang putra, ya, Nabi Isa alaihissalam, balik ke perkampungan, makin dihujat, makin dikatakan wanita pezina, tapi atas izin Allah, Nabi Isa di saat kecil itu bisa ngomong, gitu ya, bahwasanya dia ibuku yang paling suci, gitu ya. Nah, jadi begitu Ibu. Jadi maksudnya coba kita bayangkan kita hidup di masa itu, yang memang yang saat itu yang namanya hamil tanpa ayah itu bagaimana gitu ya kan. Nah, kalau sekarang mungkin bandingannya beda ya Bu ya. Sudah jelas-jelas hamil di luar nikah, pestanya 3 hari 3 malam, pakai kibotan gitu ya. Kibotannya pula yang ada itu, yang ada nenek lampir. Nah, lengkaplah sudah dari awal sampai akhir kemaksiatan yang terjadi. Nauzubillah. Gitu berdoa pula sakinah mawaddah warahmah. Jauh. Tapi ini contoh nyata Ibu. Ibu bisa nanti buka di Al-Quran bagaimana sosok Maryam. Atau bisa beli bukunya yang khusus tentang Maryam. Masya Allah Bu kesabarannya. Jadi kalau di kita itu mungkin belum ada apa-apanya. Nah, itu sekilas tentang Maryam. Yang kedua Asiyah. Asiyah binti Mujahim. Asiyah Bu, ya, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun Bu. Jadi Fir'aun itu bukan hanya kejam, tapi dia mengaku sebagai seorang Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi sekelas istrinya Asiyah kalau berjalan menghadap dia, wajib pakai tunduk, pakai lutut. Maksudnya ya itu, ya lututnya itu yang ini berjalan. Jadi nggak pakai kaki, nggak boleh. Benar kan? Coba bayangkan suami kita itu zolim, mempraktekkan dirinya sebagai Tuhan. Gimana lah kira-kira itu? Ya kan Bu? Tetapi si Asia tetap sabar dalam ketaatan kepada Allah hingga ya azalnya gitu Bu. Ya, nanti Asia ini akhirnya yang merawat Nabi Isa ya. Jadi sampai
titik darah terakhir itu tidak ada kata-kata bahwasanya aku beralih. Aku mengimanimu wahai suamiku. Enggak. Dia tetap kekeh kepada Allah. Walaupun dalam kisah-kisah kitab yang lain diceritakan, dia itu disiksa, Bu. Diikat di panas matahari, dijemur, disakiti kulitnya, gitu ya. Istrinya Firaun. Sampai di keletihan siksaannya itu, Asia itu berdoa, ya Rob, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Itu ada ya Bu ya doanya ya. Di surah At-Tahrim ayat 11. Sedikit terganggu ya Bu, ada tamu pula itu. Iya. Jadi begitu Bu, si Aisyah tadi, apa kuncinya? Sabar. Sabarnya itu tidak ada bahasa, sabar itu kan ada batasnya. Gitu ya. Sabar itu kan ada batasnya. Atau misalnya kita ngobrol ke suami, ya kan, suaminya lagi penting nih mungkin di handphone. Ya, mungkin balas catatan temennya yang urgent atau lagi nelpon agak lama tapi memang urgent, tapi kita udah nggak sabar nih. Seolah-olah nggak diperhatikan, seolah tidak didengarkan, sampai akhirnya buat status di sosmed sampai tahu sejagat raya seolah-olah dia yang paling menderita. Gitu ya kan? Nah, sekarang ini lagi booming yang begitu-begitu. Sedikit saja buat status di sosmed. Yang akhirnya apa coba? Seluruh dunia maya itu mengerti kehidupan privat kita. Jadi ketika ada kurang-kurang sedikit suami Bu, wajar. Suami kita manusia biasa. Mungkin kita agak kesempitan ekonomi, sabar. Ya kan? Mungkin sampai enggak ini kan Bu, sampai enggak misalnya kita mengikatkan batu di perut kita gitu ya. Karena sudah lapar sampai 5 hari enggak makan kan, kayaknya enggak sampai begitulah kita hari ini. Ya kan? Atau nanti ada yang suaminya bilang, jangan ngaji dek, jangan ngaji lagi. Kalau ngaji lagi, misalnya enggak abang kasih uang belanja, langsung menyatakan ke gurunya, Bu Nia, besok aku enggak ngaji lagi ya, enggak dikasih uang belanja sama suamiku gara-gara ngaji. Sudah sejauh mana dia menjelaskan, sudah sejauh mana ia berupaya bahwasanya dengan mengkaji ilmu agama itu, dia akan semakin paham. Menjadi apa? Menjadi istri yang solihah, mendidik anak-anaknya ke arah yang lebih baik pastinya, yaitu ke arah ridhonya Allah. Jadi gitu ya Bu, jadi ketika ada benturan dari mertua, dari suami, dari anak, sabar Bu, sabar. Tidak ada bahasa sabar itu ada batasnya, enggak ada. Sabar itu tak berbatas seperti lautan tuh Bu, enggak nampak di mana ujungnya. Seharusnya ketika kita bercita-cita ini tadi, muslimah yang dirindukan surga. Ya kan? Jadi jangan masih sedikit saya sudah menyerah gitu ya kan. Ya harus serius bersungguh-sungguh gitu. Ingin tahu sholat yang khusyuk, ada ilmunya. Berarti apa? Menuntut ilmu tentang sholat. Ingin tahu bacaan sholat, maksudnya bacaan tahsinnya bagus, ada ilmunya. Berarti bersungguh-sungguh belajar tahsin. Ingin tahu apa saja yang Allah larang.
yang boleh, yang nggak boleh, apapun akad-akad batil yang dilarang agama, ya berarti mesti belajar lagi. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menghadapi ujian, sabar karena Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Jadi sampai akhir hayatnya ya Aisyah itu wafat gitu ya atas kekejaman suaminya sendiri. Gitu ya. Nah, ini berikutnya siapa? Sayyidina Khadijah, Ibu-ibu. Ini juga salah satu tokoh ibunya kaum muslimin yang wajib kita tauladani. Jadi Khadijah ini ibu-ibu semuanya yang hadir di sini adalah seorang yang tadinya kaya raya, dermawan, menjaga kesucian dan dihormati kaumnya, bahkan dimuliakan oleh kaumnya. Ya, Khadijah binti Khuwailid. Nah, ketika menikah dengan Rasul, gitu ya, dialah wanita atau muslimah pertama yang meyakini, yang mengimani bahwa Rasul itu seorang nabi. Nah, bukan berarti setelah menikah dengan seorang nabi, kehidupannya lebih baik, kehidupannya lebih bahagia. Enggak, Bu. Kebalikannya, Bu. Kebalikannya. Bayangkan, kaya raya, sampai banyak itu ontanya. Apalagi mulia di kaumnya, dimuliakan, saking dia kaya dan dermawan. Menjaga kesuciannya. Ya kan? Jadi betul-betul memang Allah pilihkanlah Sayyidina Khadijah itu untuk Rasulullah. Pasangan yang pas. Ya, begitu Rasul diangkat menjadi nabi, Masya Allah, subhanallah, bertubi-tubilah hujan itu datang menghampiri Sayyidina Khadijah. Sampailah tahun ke-10 kenabian ibu-ibu, ya. Kurang lebih tahun ke-10 atau ke-8 gitu ya. Itu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu memboikot, diasingkan. 2 tahun ibu-ibu, 2 tahun lamanya Khadijah itu hidup dalam lapar, Bu, lapar, kelaparan, kurang makanan. Yang tadinya cantik sampai apa namanya? Maaf ya, tinggal tulang sama kulit, Bu. Tulang sama kulit. Sayyidina Khadijah, Bu. 2 tahun, Bu, bukan sebentar ya. Mungkin kita kalau seminggu aja sudah sulit, kita sudah gonjang-ganjing di rumah tangganya. Kayak mana nih sih ya? Kita anak-anak kita mau sekolah, mau ini segala macam. Ya, ini 2 tahun, Bu, 2 tahun. Coba bayangkan 2 tahun lamanya dalam pengasingan, susah makan, susah minum, kelaparan. Sampai fisik yang tadi cantik jelita itu tinggal kulit sama tulang. Sudahkah kita seperti itu, Ibu-ibu? Tapi begitupun beliau masih tetap sabar dan penuh kasih kepada suaminya. Rasulullah jalan, Bu, bermil-mil. Beliau itu untuk hanya mencari dedaunan segar untuk bisa dimakan supaya untuk mengganjal lapar. Bukan jalan bermil-mil itu kita jualan, jual bakso, jual apa lagi? Jual mie rebus. Enggak, Bu, hanya untuk cari daun segar supaya mengganjar rasa lapar yang ada di itu istri Rasul, Bu, yang tadinya kaya raya. Jadi sabarnya beliau itu luar biasa, patut kita contoh, Bu. Ya.
Jadi pernah pada suatu malam, menjelang malam gitu ya, golek-goleklah Rasul dengan istrinya Khadijah. Bangun Rasulullah, dipandanginya lah istrinya itu. Ya Allah, wahai Khadijah, sebetulnya aku malu kali melihatmu. Di kitab lain diceritakan begitu. Lalu Khadijah duduk. Kenapa engkau malu, wahai Rasulullah? Disampaikan oleh Rasul. Dulu engkau wanita yang kaya raya, yang mulia, dimuliakan kaummu, yang cantik. Tapi sekarang lihatlah tubuhmu, wahai Khadijah. Sesungguhnya aku sangat malu, kata Rasulullah. Apa coba jawabannya, Bu? Kalau kira-kira kita ditanya gitu, kira-kira jawabannya apa, Bu? Orang nggak mau lebih rajin lagi, lebih giat lagi misalnya. Atau apalah bahasanya gitu ya. Enggak, Bu. Apa coba kata Khadijah? Wahai Rasulullah, sesungguhnya ketika aku bersedia menjadi istrimu, aku siap dengan segala konsekuensi yang engkau hadapi, aku juga akan terima. Jadi jangan pernah merasa malu, wahai Rasulullah. Coba, Bu. Ya, Insya Allah ya. Kecintaan beliau itu betul-betul cinta karena Allah. Karena memang Rasulullah itu adalah Nabi yang kaya raya sampai habis hartanya, Bu. Kalau kali-kali matematika kita, kali-kali kita di sistem ini, pasti bodoh kali gitu loh, Bu. Bodoh kali itu ya, janda kaya mau dinikahi sama laki-laki yang miskin misalnya gitu. Hanya karena agamanya misalnya, bisa begitu kan, Bu? Nggak usah kan lah jauh. Mungkin kita seorang ibu saat ini yang masih mempunyai pemikiran kapitalis, datanglah mungkin ada seorang yang solih yang pas-pasan hidupnya meminang anaknya. Apa kerjamu gitu ya kan? Apa hartamu? Bisa jadi itu terjadi kan, Bu? Padahal sesungguhnya ketika ada laki-laki soleh untuk meminang perempuan, maka itu kebaikan. Karena soleh itu adalah modal besar gitu ya untuk selanjutnya. Bukan harta, Bu, bukan. Seberapa banyak yang berharta banyak tapi semuanya akhirnya bencana. Ya kan, Bu? Nah, jadi begitulah Khadijah tadi ya, Bu ya. Betul-betul membersamai Rasulullah sampai akhir hayatnya. Jadi di pengasihan itu, Bu, bajunya udah koyak-koyak, berjahit-jahit. Ya, betul-betul sudah memprihatinkan lah kalau kita bilang yang tadinya wanita cantik, mulia, kaya raya. Berarti seberapa besar lah itu kesabarannya, Bu? Seluas apa kesabarannya itu coba? Ya kan, Bu? Yang pastinya nggak seperti air galon ya, mungkin dituang habis gitu ya. Ini nggak mungkin seluas lautan yang nggak pernah habis sabarnya ya, Bu ya. Jadi dari sekarang kita sudah berazam tidak ada bahasa sabar itu ada batasnya. Kayaknya nggak ada ya, Bu ya. Sudah, kita sabarin. Susah-susah dikit wajar kita di dunia. Lapar dikit wajar di dunia, Bu. Sabar. Nggak punya gorden baru waktu lebaran, ya udah gorden yang lama, nggak apa-apa. Nggak punya baju baru, baju yang lama nggak apa-apa. Jangan pula nanti akhirnya memaksa suami hingga akhirnya suami untuk membahagiakan istri, akhirnya mengambil jalan hal-hal yang tidak benar. Bisa jadi demi membahagiakan istrinya karena tuntutannya itu tidak bisa dimengerti dan dijelaskan gaji abang cuman ini loh deh. Itulah sedikit kali gaji abang ini. Pokoknya aku mau baju baru. Mau apa misalnya begitu ya kan. Akhirnya suaminya karena saking sayangnya juga ingin membahagiakan istri, pinjol. Terjerat pinjol lah untuk membagikan istrinya. Membahagiakannya benar. Pinjamnya salah. Karena pinjol itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya boleh. Ya. Jadi pinjol itu di situ ada akad-akad batil yang akhirnya riba. Gitu ya kan. Apalagi judi online. Hanya untuk apa? Hanya untuk bisa supaya membagikan istrinya.
Jadi dari sisi yang begini-begini Bu, yuk kita belajar untuk sabar seluas-luasnya. Untuk betul-betul sabar bahwasanya kesulitan itu pasti ada kemudahan. Cuman sejauh mana kita berupaya bertawakal kepada Allah dengan syarat tidak melanggar syariat, senantiasa beribadah, ya. Apapun hal-hal yang Allah larang nggak kita kerjakan, insya Allah pasti Allah kasih jalan keluarnya. Jadi Bu ya. Jadi kesabaran karakter tiga sosok ini bisa kita ambil pelajaran berharganya gitu. Contoh yang nyata, ini bukan dongeng Bu, nyata ini. Cuman kita beda masa, ya kan Ibu? Bagaimana Fatimah gitu ya? Nah, Fatimah binti Rasulullah SAW itu apa namanya ya? Dewasa sebelum masanya kalau dikatakan di situ Ibu. Kenapa begitu Ibu? Karena di usia sekitaran 6 sampai 10 atau 7 sampai 10 itu Sayyidina Khadijah sudah meninggal ya. Jadi Fatimah lah yang bersamai ayahnya. Coba Ibu bayangkan, anak 10 sampai 11 tahun tuh kira-kira sekarang itu ngapain Ibu? Kira-kira anak 10 11 tahun itu kira-kira saat ini sukanya apa? Apakah masih makan disuapi? Udah gitu masih sholat dibilangi, ya kan? Itu kayaknya masih di sekitar begitu kan Bu, termasuk anak saya gitu. Masih belum begitu dewasa gitu loh maksudnya kan. Nah kalau Fatimah ibu-ibu coba di masa 10 sampai 11 tahun dia sudah harus dewasa menyikapi apa? Kondisi kaum Quraisy yang membenci dakwah ayahnya dan nggak ada lagi ibunya Bu, nggak ada ibunya. Pernah pada suatu hari ya kan, Rasul itu sholat di Ka'bah, depan Ka'bah, ya kan? Nampaklah sama orang-orang abu-abu tadi ya, Abu Lahab, Abu dan yang sebagainya gitu ya. Mereka rapat, ya. Rapat mereka ini seburuk-buruk rapat. Apa coba kalau bahasa mereka? Ya, ini bahasa saya lah ya, bahasa saya. Kalian tengok itu, Muhammad lagi sholat itu di Ka'bah mau kita apain? Masa kita biar-biarkan aja? Nggak asik dong, kurang lebih gitulah Bu ya bahasa kita ini. Ayo siapa yang berani, siapa yang berani gitu. Jadi salah satu di antara mereka itu tunjuk tangan. Itu Muhammad loh, itu yang memecah belah kaum kita. Masa kita biarkan dia sholat di depan Ka'bah? Ayolah kita ganggu, begitu ya Bu Ibu ya. Ada yang tunjuk tangan, aku berani katanya. Akulah gitu. Jadi yang lain menimpal Bu Ibu. Coba apa katanya? Di sana itu ada 3 hari lalu menyembelih hewan onta. Onta itu kan disembelih, Bu. Tapi kotoran dalamnya itu nggak diambil sama mereka. Sudah 3 hari, Bu. 3 hari. Padang pasir itu panasnya luar biasa. Bayangkan kotoran unta 3 hari, Bu. 3 hari. Lalu diambil sama orang yang berdiri tadi. Ditunggukan. Dia agak ke bukit lah, agak ke atas sedikit ya. Ditunggukan sampai Rasul itu sujud. Dilemparkanlah kotoran itu ke arah Rasulullah, Bu. Jadi sampailah tumpah ruah ke rambutnya ke mana-mana, ya kan? Darah-darahnya masih bau anyir dan sudah bau bangkai lah ya, sudah 3 hari. Ada budak mengetok pintu si Fatimah. Fatimah, Fatimah, tengoklah ayahmu Fatimah, tengoklah cepat gitu ya. Anak 10, 11 tahun, Bu. Berlari-larilah dia mengejar ayahnya ya kan sambil menangis membersihkan kotoran itu. Ayahnya masih sujud, masih sholat ya. Coba bayangkan Bu. Apalah di benak anak 11 tahun yang melihat ayahnya itu dihinakan, dikucilkan, bahkan apa coba? Dinistakan gitu sama orang-orang kafir tadi. Sampai akhirnya dia ngomong sama ayahnya, wahai ayah,
kenapa engkau begitu dibenci? Kenapa mereka jahat sekali samamu, ayah? Kurang lebih gitu ya. Coba apa kata Rasulullah? Enggak apa-apa, wahai anakku. Sesungguhnya nanti mereka akan melihat Islam ini menyebar dari Persia sampai Romawi gitu ya. Jadi di zaman itu Persia Romawi itu termasuk negara yang besar, Bu. Persia dulu tuh yang sudah ada negaranya yang besar masa-masa Rasul ya, Romawi gitu ya. Mungkin kalau sekarang katakanlah mana ya? Dibilang Amerika nggak ada apa-apanya tuh sebetulnya, cuman emang mereka adidaya yang jahat merusak negeri kaum muslimin ya. Nah, kurang lebih begitu Ibu ya. Jadi Fatimah, ya Khadijah, Asia, mereka itu sudah teruji Bu kesabarannya sampai akhirnya Fatimah menikah ya. Sesungguhnya sebetulnya bisa kan Rasul itu memilihkan suami yang kaya gitu. Orang Rasul itu sudah banyak ya, misalnya Utsman gitu ya. Tapi yang Rasul ridhoi itu Fatimah menikah dengan Ali. Yang Ali itu tidak punya apa-apa, Bu. Nggak punya apa-apa. Jadi ya Fatimah sehari-hari membuat makan itu harus numbuk gandum dulu sampai tangannya kapalan kalau bahasa Jawa. Tahu kan Bu kapalan, Bu? Numbuk gandum. Sampai jadi roti gandum itu, Bu. Kalau kita sekarang tinggal beli aja kan, Bu. Tepungnya udah ada, tinggal diublek-ublek jadi roti. Kalau ini masih berbentuk gandum. Nah, begitulah hari-harinya dengan penuh kesabaran. Bahkan dia dijuluki juga ahli sedekah. Dengan kondisi keterbatasannya lapar aja masih bisa dia sedekah ya, Bu. Nah, itu, Bu, salah satu beberapa contoh. Ya, memang layaklah mereka ini Allah karuniai surga. Sampai detik-detik terakhir itu mereka memang betul-betul sabar. Sabar, Bu. Jadi kalau ada masalah-masalah dikit, misalnya ya Bu, Ibu ya, di kita ini, ya kan, lagi belajar, mengaji, berangkatlah pergi mengaji, misalnya. Mau kemana, Bu? Mau mengaji, misalnya. Asik ngaji, ngaji aja Ibu Nila. So alim kali asik ngaji-ngaji aja katanya ya kan. Belum seberapa, Bu. Ya kan, Bu? Alhamdulillah di bidang alim. Alim itu kan berarti ahli ilmu. Sok fanatik kali lah ibu inilah asik ngomongin Islam aja. Ya iyalah kalau nggak ngomong Islam ngomongin apa? Karena emang sekarang ini solusi problem tuntas yang banyaknya masalah-masalah besar di negeri kita ini Bu. Hanya Islam Bu solusinya. Islam secara kafah tapi ya. Jadi untuk kita meyakini Islam secara kafah, sementara kita nggak yakin akidah, orang kita belum belajar akidah, belum belajar apa itu Al-Ulatul Kubro, belum belajar bagaimana Allah itu harus, bagaimana hukum Allah itu harus terapkan gitu ya. Langsung enggak lah, enggak zamannya Islam itu, enggak begitu seharusnya ya kan. Makanya sebetulnya kalau misalnya kita ngomong Islam kafah Bu, ditolak, kita senyumin aja, sabar. Karena dia nggak ngerti apa yang sudah kita ngerti. Karena dia nggak belajar apa yang sudah kita pelajari. Kalau kita yang malah emosian, ya berarti kita nggak menyerap ilmu yang kita kaji. Sabar Bu, paling dimesemin ya kan. Paling dimesemin tetap kita sampaikan terus. Ya kan, jangan pernah bosan. Yang ini nggak mau, yang itu. Yang ini nggak mau, yang itu. Terus sampai umat ini paham apa itu Islam secara kafah. Ya Bu ya, mana tahu ya, nanti ada yang gara-gara nggak dicakepin, malah milih nggak ngaji. Nggak gitu ya Bu solusinya. Sabar. Setuju Bu? Ini diam-diam ini pada tidur atau khusyuk Setuju, ini ya? Ustazah. Setuju saja. Takutnya tidur ini, enggak kan ya? Ya, Setuju. lanjut ya. Nah, tadi yang pertama sabar ya. Yang kedua taat. Nah, ini ya slide yang berikutnya. Nah, taat ya. Saya bacakan saja artinya biar enggak lama kali. Ini di surah Al-Ahzab ayat 35. Apa dikatakan di situ? Ya, artinya Allah bilang, sesungguhnya
seorang muslim dan muslimat, berarti laki-laki perempuan, mukmin mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Untuk mereka Allah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar, kata Allah, Bu. Ini janji Allah, Bu. Kalau sudah dikatakan pahala yang besar, apalagi kalau enggak surga. Jadi memang ini sudah Allah janjikan bagi ini tadi, wanita, laki-laki yang ini tadi. Yang khusyuk dalam sholatnya, menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan itu bukan berarti terus berzina, tapi itu tadi kan, menjaga jangan sampai kita itu punya rasa sama yang bukan mahram. Bahkan menyukai suaminya orang lain. Padahal di rumah ada suami. Misalnya, na'udzubillah menjalik ya Bu ya. Jadi emang betul-betul dijaga ini. Ini yang bagi muslimah atau muslim yang kayak gini, Allah kasih ampunan. Taat Bu. Taat itu berarti apa? Takut melanggar syariatnya Allah walaupun sekecil apapun. Jangankan yang apa namanya? Yang haram, yang mubah aja dia pilah-pilah untuk ia kerjakan. Ini ciri-ciri orang yang nanti akan dirindukan surga, Bu. Taat terhadap semua kulli gitu ya. Kulli sayin, terhadap semua apa saja perintahnya Allah. Jadi nggak pilah-pilah kayak kita datang undangan ada prasmanan. Di situ ada A, B, C, D. Kita nggak suka yang A, kita ambil yang B. Nggak suka yang D, kita ambil yang C. Enggak, Bu. Terkait syariat, Allah katakan, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, ya kan? Beriman memang yang disebut Allah, bukan yang lain-lain. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh kafah. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Kafah ini Bu, berarti menyeluruh, nggak tunggu nanti, nggak tunggu kapan. Begitu tahu, langsung amalkan. Begitu tahu, langsung amalkan. Begitu. Misalnya apa? Uminuha, misalnya tentang menutup aurat. Jelas di Al-Ahzab 59, An-Nur 31, mana itu jilbab, mana itu kerudung. Itu terkait dengan pakaian. Akad-akad batil, Allah haramkan yang namanya riba. Setiap hutang yang bertambah riba, itu Allah haramkan. Jangan dekati. Jangankan mengambil, dekati saja jangan. Karena yang namanya riba, Allah langsung katakan, aku memerangi orang-orang yang menggunakan riba. Apakah dia, misalnya kayak di sini ada namanya rentenir ya, apakah dia sebagai rentenirnya, apakah dia sebagai peminjamnya, atau yang meminjamkan, podo, sama dosanya ya. Atau akad-akad batil lainnya. Apa itu? Banyak sekali. Ada leasing, ada ini, ada itu. Kita harus tahu. Taunya di mana? Mengaji, Bu. Rajin, rutin, tiap minggu, ya kan? Enggak pun bisa pergi mengaji, Zoom. Di dakwah priority ini. Setiap minggu sedikit, lama-lama jadi bukit ilmunya. Jadi akhirnya bisa memilah, oh ini enggak boleh ya. Oh iya, aku takut sama Allah. Oh ini enggak boleh ya. Jadi taat itu salah satu kunci para 4 sahabiah tadi itu, atau 4 wanita solihah tadi itu, ya dijamin surga. Taat mereka, Bu. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Ketika suami tidak menyuruh mereka kepada kemaksiatan. Kalau suami menyuruh kepada kemaksiatan, kita nggak ada kewajiban taat begitu, Ibu ya. Tidak ada kayak tadi si Asia disuruh menyembah dialah sebagai Tuhan, kata si Fir'aun, nggak mau, dia tetap Allah Tuhanku, begitulah kurang lebih, walaupun itu suaminya gitu loh. Jadi emang taat ini ada konsekuensinya, ada Bu.
Kalau kita taat, konsekuensinya ya paling dijauhi misalnya ya sama komunitas kita. Oh, nggak usah berteman lagi tuh sama Bu Nia. Sekarang dia sudah alim, nggak mau lagi dia ngambil rentenir, nggak mau lagi dia ngambil mekar. Sudah ngaji dia sekarang, jangan ditemenin misalnya gitu ya kan. Baru dia nggak temenin aja kan Bu, nggak apa-apa bilang, nggak apa-apa bilang, ya kan. Aku lebih memilih ridhonya Allah misalnya begitu. Ya, karena memang konsekuensi ketika kita mengamalkan Islam secara kafah itu Bu, ya itu tadi. Di belakang kita ini begini gitu kan, di depan beda. Jadi itu sudah biasa. Jadi pernah saya suatu hari ibu-ibu ya, ada kajian juga di rumah saya. Biasa ibu-ibu berapa? Kadang-kadang ada ya, ini pas lagi kosong. Jadi pas ibu-ibu muda itu mau datang ke rumah saya gitu kan, jumpa sama tetangga lah gitu, tetangga. Sini rumah saya juga. Mau kemana? Mau tempat Umi Nuha? Mau ngapain? Mau ngaji? Ngapain ngaji di sana? Di sana itu ngajinya berbahaya, bla bla bla. Sesat segala macam nggak sama kayak kita. Itu Bu, dibilangnya. Tetangga yang kalau jumpa itu, apa kabar Mi? Sehat Mi? Iya Bu, sehat Bu. Di belakang begitu Bu. Dan dia nggak pernah berpikir kalau misalnya dia itu, maksudnya yang tadi mau datang aja itu menyampaikan ke saya itu dia nggak pernah berpikir, ya ngoceh aja dia untuk mempengaruhi bahasanya jangan ke sana. Coba lah ya kan Bu, gitu. Padahal kita ini tidak ada loh. Maksudnya sesuatu yang apa ya, yang aneh gitu loh. Apa kita menyembah pohon kan enggak? Atau kita ngajak orang untuk ngumpulin beli apa namanya, beli senjata gitu kan enggak? Kita hanya mengajak kepada muslimah yang lain itu, ayo kita berpikir lagi yang lebih positif, kembali kepada Islam secara kafah itu kan. Karena kebaikan itu ya Islam, nggak ada yang lain, Bu. Nggak ada pilihan lain selain Islam ya, Bu ya. Apa kata Allah, Allah katakan, inad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang aku ridhoi kecuali Islam. Jadi taat ya Bu ya, taat yang kedua. Yang pertama sabar, ya nggak berbatas seperti lautan tadi. Yang kedua taat apapun kondisinya, mau dalam kondisi keramaian atau sendirian, taatlah kepada Allah. Ketika Allah katakan jangan, ya jangan. Ketika Allah kan boleh, ya silahkan. Kan bukan berarti semua nggak boleh. Nanti ada yang komen gini, jangan ngaji sama Umi Nuha. Nanti kan semua-semua nggak boleh katanya. Padahal yang ngomong bukan Umi Nuha, yang ngomong Allah. Emangnya apa yang nggak boleh? Yang nggak boleh paling riba nggak boleh ya Bu. Nggak boleh buka aurat ya Bu. Iya kan? Apalagi? Nggak boleh berbohong ya Bu. Nggak boleh berzina. Kan itu. Nggak boleh apa lagi? Nggak boleh menipu. Enggaknya banyak kali. Nggak bolehnya baru 5. Kok ngomong semua nggak boleh. Nah itu dalil sesat itu ya kan? Yang diungkapkan Umi Nuha masih 5. Yang dibilangnya semua nggak boleh. Itu pembenaran untuk dirinya. Ya, masih banyak begitu, banyak. Bagaimana menghadapinya Umi Nuha? Sabar Bu, sabar. Senyumin aja. 7. Ya, lanjut berikutnya. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Nah, tadi Ibu Bia setelah kita taat dengan apa yang Allah katakan, apa yang Allah ridhoi, taat kita apa yang Allah tunjuki, sami'na wa ta'na kita. Nah, yang ketiga apa? Menjauhi maksiat atau menjauhi dosa. Ini ada hadisnya yang bunyinya, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Maksudnya apa? Maksudnya Bu, ketika ada hal-hal yang ada keharaman di situ, ya kan, ragu, tinggalkan langsung. Jangan ragu. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Karena sebaik-baik kesukaan kita itu apa, Bu? Ridhonya Allah. Kalau kita tahu, kalau kita paham. Ada suami yang dia mungkin bekerja di instansi yang mungkin ada keharaman di situ.
bilang ke istrinya, Oma, kayaknya abang mau resign lah. Setelah baca-baca dan mendengar kajian, mantap hati ayah untuk hijrah. Karena tempat yang ayah kerjakan ini mengandung hal-hal yang mengandung riba. Jadi nggak maulah menafkahi mama dan anak-anak dengan sesuatu yang riba. Kira-kira jawabannya gimana, Bu? Apakah ada dua jawaban? Yang pertama, Masya Allah suamiku, aku mendukungmu. Yuk bismillah. Apapun itu ketika memang ridho Allah yang kita utamakan, aku siap mendampingimu. Atau, ya nanti kita kayak mana ini, mana anaknya? Dari mana uangnya? Untuk sekolah, untuk bayar listrik, untuk ini, untuk itu. Belum lagi cicilan misalnya ya kan. Nah, kira-kira kita tipe yang mana ini? Ya kan? Nah, harus tahu menyikapinya. Dengan apa? Dengan ilmu lagi balik. Apalagi sudah Allah janjikan di hadis riwayat Ahmad ini. Akan diganti yang lebih baik ketika kamu itu yakin bahasanya Allah itu maha kaya. Yang maha-maha itu hanya milik Allah. Maha kaya, maha kasih sayang, maha mencintai, maha mengabulkan, maha mendengar. Itu Allah, Bu, bukan yang lain. Bukan instansi sono, bukan instansi sini, bukan. Allah. Jadi mana tahu kita mengalami hal yang begitu, yuk kita dukung suami kita. Walaupun di perjalanan terseok-seok. Iya wajar, namanya juga dunia. Tapi dengan terseok-seoknya itu, mudah-mudahan terluruhkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Allah ganti dengan yang lebih bersih. Cuman kadang-kadang kita kurang sabar. Iya enggak? Nah, berarti harus diperluas lagi sabarnya. Ya kan, Bu? Jadi banyak kemaksiatan. Misalnya begini ya, Bu ya. Ekonomi lagi sulit. Anak SPP-nya udah nunggak 2 bulan. Tiba-tiba, Bu, teman lama nge-WA. Apa kabar, Bu? Bu Nana. Oh, baik. Doni misalnya ya kan. Posisinya dengar-dengar si Pak Doni sudah duda, Bu. Dan posisinya itu lagi jadi manajer perusahaan yang lagi hot-hotnya. Kira-kira, Bu, ini gonjang-ganjing nggak nih, Bu? Apa kuncinya supaya tidak gonjang-ganjing, Bu? Ini bisa. Ini, Bu, ketika tujuan kita duniawi, ini bisa selesai ini rumah tangganya kalau begini. Ujian ini namanya. Dihadapkan kepada pilihan yang itu berat gitu menurut kita. Tapi kalau kita memilih bahwasanya Allah itu maha, insya Allah kita lulus ya, Bu ya. Ya kan, seberapa banyak orang-orang di luar sana yang gara-gara katanya, apa itu kalau ketemu tamatan SMA itu apa namanya? Reunian, ketemu kawan-kawan SMA dulu, ternyata dari situ jadilah cinta lama bersemi kembali, ya kan? Suasananya nggak islami, melanggar syariat, lanjut, akhirnya terjadilah perselingkuhan, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi perlu ibu-ibu ketahui ya, sistem yang ada ini sekarang rata-rata itu, apa namanya, mendorong orang-orang untuk nggak taat syariat, difasilitasi supaya orang tuh berbuat maksiat itu, Bu. Jadi memang kita harus betul-betul memegang simpul agama kita tuh sekuat-kuatnya. Kuat ya, Bu ya. Dipegang simpul itu, agama itu. Dipegang akidah itu. Jadi ada angin puting beliung kayak manapun kita tetap kokoh. Dengan apa? Dengan rajin datang kajian, berkumpul sama orang-orang yang sama, sefrekuensi, ya kan? Searah tujuannya, bukan dunia saja tapi dunia akhirat misalnya gitu ya kan, akhiratnya ketinggalan. Jadi nggak dunia aja, udah ada pun misalnya tas warna merah, warna hitam, warna kuning, warna putih, semuanya misalnya, sementara masih ada keperluan lain misalnya, dan itu sedihnya apa, pinjol pula ya kan. Nah ini salah pilih kalau begini, Bu ya. Jadi bijaklah menyikapi kehidupan di tengah-tengah sistem yang menyuruh kita untuk
tidak taat syariat. Ya. Nah, itu karakter tadi ya. Menjauhi maksiat. Yang keempat, nah ini sudah mau selesai kok Bu, nggak lama-lama lagi. Nah, yang keempat apa ini Bu? Nah, ini nggak kalah pentingnya. Ada di surah Asyura ya, ayat 8 sama 89 tuh ya, 8-nya lupa itu. Apa yang pertama? Yaitu pada hari ketika tidak lagi berguna harta dan anak-anak. Dan kita ambil yang 89 ya. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, jadi yang keempat itu Bu, cobalah kita bersihkan hati ya. Semua yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Taat kepada suami bukan semata-mata karena suami, tapi karena perintahnya Allah, ya kan? Taat kepada syariat bukan semata-mata disuruh oleh guru, tapi semata-mata karena Allah. Apalagi menjadi seorang ibu yang berusaha sebaik mungkin untuk anak-anaknya, bukan untuk mendapatkan labelisasi ibu yang berhasil, bukan, tapi semata-mata karena Allah. Jadi ketika semuanya semua karena Allah itu Bu, kita ringan, kita lapang hati, bersabar seluas samudra, nggak gampang sakit hati, nggak gampang apa namanya sih tersinggung gitu ya kan? Ya sudah kita salah, terima kita salah, ya, nggak gampang seujonan, ya kan? Nggak iri, dengki, nauzubillah, jauh-jauh dari yang kayak gitu, ya. Jadi itu penyakit-penyakit yang mesti dijauhkan dari hati-hati kita, karena ini salah satu apa namanya upaya kita untuk menjadi orang-orang yang tadi bersih hatinya. Apapun yang orang katakan sudah biarkan saja, kan nggak seperti si Maryam tadi kita fitnahannya kan. Kalau itu jelas ya Maryam itu ya tidak ada ayahnya misal begitu kan, itu perempuan pezina. Maksudnya bisa aja orang gitu karena memang tidak ada ayahnya misal gitu kan. Tapi kan memang Allah kodakan dia wanita suci ya. Bagi Allah itu sesuatu yang mungkin sekali, yang gampang. Jadi betul-betul kita upayakan ketika ada yang gasak-gusuk, kita luruskan, ya kan? Kita ademin, bukan malah misalnya ada yang, kayaknya kan si ibu itu begini-begini. Oh iya, di mana? Langsung jadi kompor panas meledak jadinya ya kan? Enggak, jadi ketika ada yang misal sedikit sudah kita luruskan, jangan diperpanjang, ya kan? Terutama ini ya hati ini melihat saudara, mungkin kita posisinya lagi baru hijrah ya kan Bu, yang tadinya kita punya apa-apa sekarang apapun nggak punya, melihatlah saudara kita juga baru hijrah tapi kok kayaknya dia cepat pulihnya, rezekinya lancar, langsung sakit hati kita padahal sama-sama hijrah kan kok dia maksudnya iri gitu. Jangan Bu, jangan jauhi itu Bu. Itu penyakit yang bisa membuat kita makin sakit. Ini bersih-bersih ya Allah, Allah itu maha gitu ya kan. Pelan-pelan kita bersihkan hati-hati dari penyakit hati, apakah iri, dengki, ya, dan yang lain-lainnya itu. Karena itu salah satu penyakit yang payah obatnya, Bu. Jadi kalau kita berlapang dada, misalnya musyrifahnya ngomong, besok ini ya, bedah kafah, siap. Siapa nama kafahnya yang disebar? Si A, si B, si C. Belum sempat musyrifah, minggu depan ya. Ya dibilang aja. Jangan nanti musyrifnya taunya nyuruh aja, dia nyetak kapannya, nah, gitu enggak gitu ya kan? Nah, jadi memang ibu-ibu semuanya itu butuh proses. Kita hanya manusia biasa yang mungkin dengan contoh-contoh ini kita bisa ambil pelajaran berharga, tapi tetap semua itu dalam koridor yang kita bisa, yang kita kuasai, yang kita bisa maksimalkan. Di luar itu ya tetap kodonya Allah. Ya ibu-ibu ya. Jadi penutup kita hari ini, surga tidak melihat siapa yang paling cantik, paling kaya, paling dermawan, paling apa namanya ya, paling tenar, paling pirang, enggak. Tapi siapa yang paling taat dan sabar dalam ketaatannya. Dan kita itu enggak ada yang sempurna ya Bu ya, tidak ada kita yang sempurna. Tidak, ini salah nih ya, salah ketik ini, bukan tidak perlu sempurna. Dan kita itu maksudnya kita itu tidak ada yang sempurna.
Cuma kita berusaha untuk lebih baik lagi dari hari ini. Semangat, Bu. Mana dia ini suaranya? Bisa, Semangat Bu. Ustazah. Ya, Masya Allah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakillah khair Ustazah. Malam ini, Masya Allah, pada ibu-ibu yang bisa bertanya, insya Allah Ustazah bisa jawab ya Ustazah ya. Insya Allah. Ini langsung aja ya Ustazah, karena waktunya sudah. Ini Ustazah ada pertanyaan dari Ibu Deni dari Brian nih. Jadi apa yang harus dilakukan istri yang ditinggalkan suami tanpa pesan? Ini maksudnya suaminya kemana, Bu? Ibu Deni coba. Ibu Deni coba bisa buka kamera atau bisa dari. Bukan enggak saya, tetangga saya, Bu Oh iya, Ustazah. silakan Bu. Ditinggalkan Berarti ditinggalkan suaminya, dia tanpa pesan, suaminya pergi, anaknya ditinggal. Kasihan, sementara mereka menyewa rumah. Akhirnya yang punya rumah pun mengusir mereka. Jadi mereka sekarang tuntang lantung lah gitu. Kamilah sebagai tetangga yang membantu gitu. Jadi istrinya berarti itu tetangga yang bagaimana? membantu istrinya ini Iya, gitu kan. Suaminya pergi tanpa berkata apa gitu kan, perlu bantuan apa gimana, pergi iya, aja gitu ya kan. iya, Iya, insya Allah nanti dijawab sama Ustazah. iya. Ada lagi ibu-ibu yang lain bisa raise hand di Mungkin kolom chat juga. saya Bu izin bertanya. Siapa nih? Ibu Iin. Iya Bu. Silakan Bu Iin. Iya, sebagai anak ya Bu. Kita juga seorang ibu, seorang anak. Bagaimana jika menghadapi orang tua yang pemahamannya belum seperti kita yang sudah di sini gitu loh Ibu. Jadi ada apa ya? Ada masalah yang orang tua saya anggap benar, tapi setelah saya di sini kan banyak hal-hal yang sudah dipelajari, mana yang haram, mana yang ini terlalu ya. Bertentangan lah ya. Iya, karena istilahnya gini Bu, bertentangan dari pola pikir mereka yang menganggap itu tadi bukan dari orang lain, tetapi dari orang tua saya yang menganggap mengaji ini gimana ya, kayak terlalu ini gitu. Terlalu keras gitu. Terlalu keras. Memang saya berpikir mungkin karena mereka belum paham, jadi saya pun tadi kalau menjelaskannya terlalu ini, nanti mungkin orang tua saya belum bisa. Saya yang saya tanyakan bagaimana saya menghadapi orang tua saya gitu, Ibu. Ya. Syukron Bu Iin. Ya, akan dijawab oleh Ustazah. Ya Ustazah, ibu-ibu ada lagi. Biar di kantong sama Ustazah ini. Udah 2 pertanyaan. Ya Ibu Eni. Bu Eni, silakan Bu Eni. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu semuanya, selamat malam. Untuk Ustazah, saya ingin tanya, ini saya dari Biren di Aceh. Di sini kebetulan untuk dalam minggu ini ya, banyak kali masalah tentang bantuan banjir. Jadi kan, untuk per desanya itu setiap yang mengenai ataupun menjadi bencana korban banjir itu nggak merata gitu bantuannya. Dan saat ini setiap desa itu mengalami keributan yang sangat lumayan dahsyatnya, heboh gitu. Bahkan ibu-ibu juga ambil andil gitu.
Sampai-sampai kantor kepala desa, kantor kecil kalau di sini dibilang, itu sampai pada demo ibu-ibunya gitu kan. Sedih dengerinnya gitu, kok bisa sampai segitunya kita dipecah belah karena bantuan dana banjir ini nggak merata gitu. Apalagi saya sendiri juga merasakan banjir, tapi memang dampaknya itu lebih kepada orang-orang yang parah gitu banjirnya dalam rumah gitu. Sampai kadang lumpur masih ada gitu. Tapi bantuan itu nggak merata. Sedangkan pemikiran orang di sini berbeda-beda ya, apalagi yang belum ngaji kayak seperti kita ini gitu kan. Gimana sih cara supaya kasih semangat saudara-saudara kita di sini yang belum kuat untuk bisa menerima bahwa mereka itu ya harus sabar dan taat gitu untuk siap menerima bahwa kita mungkin ini nggak rezeki kita gitu kan. Itu Ya, gimana Ustazah untuk ya. meyakinkan saudara-saudara kita di sini gitu. Terima Ya. kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustazah. Ini pertanyaan sudah ya Bu. Nah, ini juga ada di kolom chat Ustazah. Ya, saya baca aja ya Ustazah. Ustazah kantongin pertanyaannya ya Ustazah ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya Ustazah. Kalau beli barang pakai paylater boleh nggak? Soalnya ada diskon 10% kalau pakai paylater dan bunga persen untuk limit 3 bulan. Sementara kalau cash nggak ada potongan. Jadi ambil cash atau paylater ya Umi. Nah, ini ibu-ibu yang suka diskon-diskon. Ya, Ustazah, bisa Ya, dari kolom chat tadi ya Ustazah yang ditinggalkan suaminya tanpa pesan. Ya, ya, Ustazah, apa dulu Ustazah? ya. Terima kasih pertanyaannya ya tadi dari Ibu yang di Brayan ya, itu titipan maksudnya melihat tetangganya. Memang ibu-ibu ya, sebelumnya juga kita harus melihat secara komprehensif, maksudnya menyeluruh ya. Ketika ada hal-hal kita nggak bisa langsung iya tidak, iya tetapi secara menyeluruh dulu. Dalam hal ini ibu ya, apakah si suami dan istri tadinya betul-betul tidak terjadi cekcok misalnya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah terjadi cekcok, apakah tidak ada orang ketiga, misalnya keluarga suami, keluarga istri yang bisa maksudnya menangani keluarga ini gitu ya. Apakah memang diam-diam saja gitu. Nah, kalau sudah diupayakan beberapa hal ini gitu ya kan dijumpai dulu keluarga sana, keluarga sini didudukkan balik. Nah, kalau itu belum berarti itu perlu dilakukan, Bu, gitu ya kan. Enggak juga sendiri-sendiri begitu karena kan punya keluarga. Gitu kan. Baik ya. Nah, seandainya ini ya betul-betul sudah ditinggalkan begitu saja ya berarti tanggung jawab itu jatuh kepada kalau ada anaknya ya kan abangnya atau adiknya gitu ya kan untuk bisa membantu keluarga ini. Nah, sekarang yang apa namanya? Yang beratnya itu tadi ya, kondisi yang seperti saya bilang tadi ya, kondisi di sistem yang rusak ini gitu ya. Ketika tidak ada lagi misalnya pilar umat Islam yang bisa bangkit itu yang pertama ketakwaan individu. Jadi sekarang ini ketakwaan individu itu nyaris sirna ibu-ibu. Jadi ketakwaan individu nyaris nggak ada. Apa itu? Ya takwa secara individu gitu. Ya kan? Ketakwaan individu nyaris sirna. Kecuali bagi orang-orang hanya sedikit gitu. Yang mengupayakan bahwasanya dia masih merasa diawasi oleh Allah. Baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Jadi udahlah ketakwaan individunya nggak ada atau minim. Kontrol masyarakatnya juga nggak ada. Ya kan? Masyarakat sekarang ini kan istilahnya keindividualis. Lu, gua, masa lalu ya masa lalu nggak bukan masalah gua gitu kan. Padahal kita nih sebagai kaum muslimin nggak begitu. Kita harus saling melihat di sekitar kita, saling amar ma'ruf. Supaya apa? Supaya hidup kita itu ya diberkahi Allah gitu ya kan. Udahlah nggak ada ketakwaan individunya, kontrol masyarakat juga nggak ada. Negaranya juga tidak menerapkan hukum secara tegas, lengkap lah. Ya, jadi problem-problem yang kayak Ibu tadi itu banyak, Bu. Rumit untuk bisa mengurainya. Seperti istilahnya
apa namanya bahasanya ya, benang yang dikus itu payah untuk mengurainya. Tapi kalau emang istilahnya ditanya harus bagaimana si istrinya, ya sudah, ada nggak akad misalnya eh, cerai gitu ya kan? Kan berarti nggak ada. Jadi sejauh ini berarti dia masih istri suaminya tadi, Bu. Ya, kalau bisa tadi diselesaikan kepada keluarga suami, maksudnya dijumpai kepada suami bagaimananya, nah sampai nanti titik bagaimana, ya harus ada kejelasan. Kalau emang sampai entah misal berapa tahun tidak ada kabar, berita gitu ya, sampai emang akhirnya kita menanyakan ke pihak suami pun memang tidak ada kejelasan yang pasti gitu ya, bisa ditanyakan lagi nanti ke bagian hukum pernikahan itu sudah bagaimana gitu. Karena kasus yang begini banyak, Bu, banyak. Saking apa? Saking memang rusaknya lah sistem yang ada ini. Bagaimana sabar kita di situ posisinya? Ya di awal-awal kita harus bersabar, Bu, sambil memohon kepada Allah diberikan petunjuk. Jadi sabar itu bukan berarti sabar, nggak ngapa-ngapain tetap ya, Bu ya. Ibadahnya dikencengin gitu loh, doanya dilangitkan gitu. Apa yang bisa merayu Allah hingga Allah kasih petunjuk yang betul-betul benar menurut Allah. Itu pasti ada jalan keluarnya. Ya kan? Inna ma'al usri yusra. Allah katakan di surah Al-Insyirah itu, ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan bahasa kemudahannya itu 2 kali. Diupayakan dulu jalur langit, tapi betul-betul lah ya, betul-betul. Jangan maksudnya berkeluh kesah saja. Sholat tidak, misalnya gitu. Nutup aurat tidak. Jadi dari sisi mana Allah akan menolong orang dia pun tidak membersamai Allah dengan ketaatan, misalnya begitu. Jadi dianjurkan untuk coba, yuk pelan-pelan taat mendekat kepada Allah, gitu loh Bu ya. Sembari mencari keluarganya, mencari solusi bersama. Seandainya tetangganya membantu, sejauh mana bisa membantu. Seharusnya kalau orang begini ini langsung ditangkap ya oleh apa namanya ya, misalnya desa gitu menanggung jawabi bagaimana seterusnya, apakah dikasih pekerjaan segala macam gitu ya. Jadi emang sistem yang rumit ini akhirnya berat gitu untuk bisa menyelesaikan kasus yang kayak gini banyak gitu ya kan. Nah gitulah ya Bu ya, coba diupayakan dulu bicara dengan keluarga suami, terus bagaimana keluarga istri, bagaimana dibicarakan bersama, didudukkan bersama. Mungkin itu solusi awal ya Bu ya untuk kasus yang ditinggal suami tadi. Jangan gujuk-gujuk nikah lagi Bu, jangan. Dipastikan dulu gitu ya, dipastikan lagi gitu. Ya, yang kedua tadi dari menghadapi orang tua ya. Kalau boleh tahu orang tuanya ini umurnya berapa ya kalau boleh tahu Bu Iin? Ayo Bu Yang Iin, bertanya. Bu Iin, orang Pengen tahu, tuanya pengen umur tahu dulu berapa umurnya, Bu umur orang Iin? tuanya. Hah? Mana Bu Iin ini? Ya, ya Bu. Bu Iin, usia orang tuanya berapa? Kalau ayah sekitar usianya 70, kalau mama di bawah ayah lah, dan 5 tahun gitu. Oh, 67 gitu, ayah, mama. oh iya, Udah iya, tua iya, iya, ternyata Bu iya, Ustazah. ya. Baik ya, ini juga bisa maksudnya ini juga bisa mempengaruhi ya. Jadi untuk Bu Iin, saran saya nggak usah pala banyak berdebat ya Bu ya. Ya sudah, maksudnya ketika orang ngomong gitu dengarkan saja. Maksudnya nggak usah kita debat, nggak usah jelaskan panjang lebar. Dari sisi usia sudah berat untuk menerima yang ruwet-ruwet gitu. Pokoknya yang kita mesti kencengin perhatian, kasih sayang, nggak ada sedikit bagi sedikit. Itu aja Bu Iin. Jadi nggak usah ngomong mama ini aku sekarang udah ngaji loh, mak hijrah ini yang kapan ya? Jangan begitu. Jadi cukup dipenuhi kantong-kantong apa nah kasih sayangnya saja. Ngomong kau tuh ngajak Pak, ya nggak usah dilawan, udah biarkan aja Bu gitu ya kan. Maksudnya kita lebih kepada kita semakin biru walidain kepada orang tua, menunjukkan dengan kita mengaji, kita makin perhatian, kita makin eh, berkasih sayang, kita makin apa namanya betul-betul memperhatikan makannya, minumnya apapun itu mau direpetin nggak seberapa Bu Iin dibandingkan yang tadi itu kan, misalnya kayak Asia sama suaminya Firaun tuh yang disiksa. Jadi berarti banyakin sabar gitu ya kan. Kalau udah namanya orang tua ini saya nggak sanggup ngomong sabar saja Bu.
karena saya juga ngurus orang tua ya sampai meninggal ya gitu. Jadi kalau sakit hati biasa, kalau pengen nangis nangis aja di kamar, nangis ya kan, dah udah kira-kira lega, udah nggak usah apa namanya, jangan ada rasa dendam atau kecewa nggak usah. Jadi ya kalau memang sedih wajar namanya manusia biasa. Tapi itu tadi ya sabar tadi lebih utama. Ada batasnya? Nggak ada batasnya kalau untuk orang tua gitu ya Bu In ya. Jadi di sini mungkin salah satu nanti pintu surganya Bu Iin gitu. Jadi semangat ya Bu Iin, semangat gitu ya. Allah, terima Ya, kasih Ustazah. Mungkin ya alhamdulillah ya, ya tercerah. baru semangat ya Bu. Nggak usah pala dijelaskan panjang lebar. Penuhi aja rasa kasih sayangnya ya. Nah, yang ketiga Bu Eni yang di Aceh ya. Jauh nih di Aceh nih ha. Tentang bantuan banjir ya. Karena memang kita kan sudah tahu ya Ibu semuanya ya terkait dengan bencana yang di Aceh kemarin. Termasuk Labiren gitu ya kena banjir bandang. Dan sampai saat ini pun sebetulnya kalau yang di Tamiang itu belum selesai juga, masih ini kondisinya memprihatinkan ya. Nah, terkait bantuan inilah memang mesti ada kebijakan gitu ya. Apa kebijakan yang komprehensif plus pencatatan yang rinci seharusnya ya. Sebetulnya kalau banyak orang itu kan bisa dicatat gitu ya, bisa rinci pencatatannya, nggak dipersulit sampai akhirnya merata. Sebetulnya itu bisa kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Tapi Allahu alam ya, bagaimanalah kondisi lapangan terkait bantuan ini akhirnya sampai ribut gitu ya terkait dengan mana yang nggak dapat, mana yang dapat gitu ya. Nah, dalam hal ini pun memang perlu perlu ada apa Bu Eni ya, perlu ada kebijaksanaan ya warganya, ibu-ibunya, ya kesabaran juga tadi lah untuk maksudnya bisa supaya nggak makin memperkeruh gitu ya. Nah, kalau dijelaskan, kalau emang intinya gini, kalau tentang ini, tentang lapar ini kan ini ya, emosi apa namanya ya, cepat naik emosi ya. Makanya emang betul-betul dibutuhkan orang-orang yang betul-betul bisa ini malah menyelesaikan gitu ya. Ya bagaimana, misalnya bagaimana caranya? Ya sudah pelan-pelan aja dijelaskan Bu Eni bahwasannya ketika memang seandainya pun kita melapor nggak dapat, ya itu tadi berarti memang belum rezeki walaupun sebetulnya eh, bisa ada upaya untuk ini apa namanya untuk dapat gitu ya. Ya kalau misal sudah ribut-ribut sampai begaduh itu kan sudah nggak solusi juga. Ya kalau sudah nggak memungkinkan untuk kita berada di situ ya dijauhi gitu ya. Karena sebetulnya kalau emang nggak rezeki itu ya memang nggak sampai ke kita Bu. Jangankan berbagi untuk masuk ke kerongkongan saja itu kalau misalnya tidak rezeki ya nggak sampai ketelan gitu. Jadi salah satu kalau sudah mengkhawatirkan ya sudah nggak usah kita dekatin. Lain hari nanti sudah mulai tenang kita bilang lagi. Upayanya begitu ya. Karena memang kondisi pembagian ini masih belum ngerti juga kita gimana gitu ya. Ya kami doakanlah semua semoga Aceh cepat pulih kembali gitu ya. Ya salah satunya harus ada banyak kesabaran lah Bu Eni. Ya. Kalau sudah memang rezekinya Allah itu kita berupaya. Kalau memang kodonya Allah itu kita sudah berupaya dan memang belum juga ya berarti memang belum rezeki. Tapi intinya berusahanya gitu sampai emang menyampaikan kepada siapa yang berwenang ya. Jangan juga berdiam diri. Siapa yang berwenang disampaikan lagi, diulangi lagi, didatangin lagi. Harus memang ada upaya lah. Jangan sampai betul-betul dia nggak dapat udah berhari-hari itu juga nggak bisa kan. Maksudnya kan bahaya juga kan untuk anak-anaknya misalnya begitu. Ya, jadi mungkin itu Bu Eni ya. Maksudnya memang harus ada orang-orang tertentu yang bisa menyelesaikan itu gitu, mendata dengan rapi, membagi dengan rapi yang khawatirnya bantuan datang, yang bagian yang diamanahi pun ribut juga. Jadi akhirnya ricuh semuanya gitu ya, saking sudah takut kelaparan tadi ya. Padahal kalau sudah hak kita satu, ya satu, jangan ambil hak orang lain seharusnya begitu. Jadi intinya tadi ketakwaan tadi, individu tadi belum tersuasanakan dengan takwa gitu ya. Mungkin itu Bu Eni. Baik Ustazah, terima kasih jazakillah khair Ustazah. Ya, kayaknya udah pada ngantuk ya. Satu lagi Ya, saja ya, satu lagi saja ya tentang ya, ya, ya. peleter tadi saja. Oh, pay letter ya. Iya, Dia pakai jadi peleter dia dapat diskon 10%.
Itu boleh nggak Ya, pakai cash dia atau pay later saja? ya. Jadi kalau untuk pay later sendiri itu cenderung kepada hal-hal yang memang kayaknya subhat ya. Subhat itu berarti mendekati kepada keharuman. Jadi kalau memang belum detail, tahu itu hukumnya boleh, jangan dicoba, jangan diambil walaupun ada diskonnya. Seberapalah diskon kalau emang itu akhirnya tidak Allah ridhoi. Intinya yang saya pahami, pay letter tuh nggak boleh ya, tapi gitu pun nanti coba saya kaji lagi. Nanti saya sampaikan coba ya. Ada di fikihnya Ustadz Siddiq Al-Jawi tentang pay letter gitu ya. Nah, jadi kalau yang saya pahami nggak boleh sih, apalagi sampai ada misalnya akad-akad yang tertindih, akad yang tertimpa, akad yang nggak jelas gitu ya. Khawatirnya subhat akhirnya jatuhnya ke haroman. Mungkin itu Bu Nia. Lebih jeli lagi aja lah untuk menyikapi. Kalau nanti butuh data biar kita kirim ya Bu. Iya, iya. Ya, Ustazah. Syukur, Ustazah. Ya, gimana Ibu-Ibu? Jawabannya tadi banyak ya Bu, berarti kita disuruh sabar. Walaupun itu berat Bu, tapi eh, saya yakin Ibu-Ibu bisa. Dan saya juga berjuang untuk sabar. Kalau kan itu berat gitu ya. Ya, eh, insya Allah minggu depan kita akan kembali lagi dengan tema yang berbeda dan ustazah yang berbeda. Kita sudah jam 1 menit lagi, jam 9:30. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah malam ini bermanfaat buat kita dan insya Allah bisa kita jalanin ya Ibu-Ibu ya. Kepada Ustazah, syukran jazakillah khair Ustazah untuk